kebetulan awal-awal dari istri sakit ya tentu saja sangat prihatin melihat setiap hari sangat kesakitan, dan itu kita cuma bisa hanya berdoa. Ya, doa puji Tuhan, saya ikut beberapa grup WA, salah satunya grup WA bisnis anak-anak Tuhan, dan saat itu ada yang posting jual Honeywen. Terus saya hubungi, itu untuk apa? Bisa untuk apa? Dan salah satunya dia ngomong, saya tanya bisa untuk autoimun nggak? Bisa. Ya sudah, terus saya langsung aja saya coba, saya pesan, terus saya minta linknya siapa yang bikin. Terus dia bikin, salah satunya ada link YouTube Dr. Edi dengan salah satu televisi, terus Kick Andy. Saya lihat, saya cari Dr. Edi, selain Kick Andy ada apa saja. Ternyata ada banyak sekali tentang cerita Dr. Edi dan Honeywen-nya. Terus saya cari, saya lihat ada nomor yang bisa dihubungi, terus kita hubungi Dr. Edi, terus akhirnya sampai sekarang. Terima kasih Dr. Edi, luar biasa. Jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Miling dan Pak Budi atas sharingnya ya. Mudah-mudahan pengalaman Ibu Miling juga bisa menginspirasi teman-teman lain atau keluarga kita atau kenalan kita yang kebetulan adalah penyintas autoimun. Mudah-mudahan bisa berguna juga untuk mereka semua ya, Bu ya, Amin. Bapak. Amin. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita beranjak ke Ibu Marta, saya juga ingin memberikan pengumuman yang menggembirakan buat teman-teman yang hadir dalam acara hari ini. Sampai berakhirnya acara, kita akan memberikan souvenir ulang tahun. Jadi mohon teman-teman mengirimkan nomor handphonenya, nanti akan dihubungi oleh Esa dari Customer Care untuk mengirimkan souvenir ulang tahun ke alamat masing-masing. Ya teman-teman ya, jadi semuanya akan mendapatkan hadiah atau souvenir ulang tahun dari The Golden Trees Honeywen. Selain itu juga kita akan mengajukan 5 pertanyaan kuis yang juga berhadiah di sela-sela perbincangan kita ini. Jadi silakan Bu Marta. Bu Marta juga punya pengalaman merawat senior people ya. Salah satu ibunya sendiri umur 80 tahun yang menderita nyeri lutut. Ini bukan autoimun, jadi memang penyakitnya kebanyakan orang-orang tua ya yang sudah berumur, nyeri di lutut yang luar biasa. Silakan Bu Marta. Terima kasih Bu Feni. Terima kasih Dr. Edi, Bu Eva, Bu Uni, sama tim Honeywen yang tergabung di HBB ya. Saya bersyukur banget untuk mama saya ya. Dari dulu mama saya memang ada masalah gangguan di lutut, karena mungkin di bongkol lututnya sambungannya itu udah berkurang, bantalannya tipis ya. Jadi kalau dia jalan itu kayak nggak ada olinya di lutut, jadi sakit banget. Jadi tiap kali gerak itu sakit sekali gitu. Apalagi kalau dalam kondisi jongkok gitu. Kalau di kampung kan orang tua kerja kan suka jongkok, cuci baju ya jongkok, walaupun ada mesin cuci tetap harus disikat dulu, sikat apa-apa semua serba jongkok kan. Nanti kalau setelah jongkok itu mama nggak bisa berdiri dan kondisi tegak. Itu dia mesti sambil terbungkuk-bungkuk kurang lebih 1 meter itu baru bisa berdiri tegak, itu pun dalam kondisi kesakitan gitu. Nah kondisi ini kan setiap hari dilaluin. Kita berikan dia glukosamin, udah nggak tahu berapa botol minum ya, itu juga nggak menambah kebaikan untuk lututnya, tetap sakit. Akhirnya banyak minum obat Cina juga gitu. Dengan obat Cina untuk lutut sakit, beli. Jadi selama bertahun-tahun kondisi seperti itu. Saya merasa bersyukur tuh dalam arti Tuhan mempersiapkan mama mempunyai kondisi yang sehat untuk ke Jakarta. Karena mama kan tinggal di Singkawang kan. Nah sebelum mama ke Jakarta, itu kurang lebih berarti waktu pertama kali Honeywen masuk ke Koperasi Maju ya. Nah itu kan ada perkenalan segala macam dari KND juga acara tersebut ya. Saya bilang ke mama, saya tuh pernah dikasih Honeywen oleh teman. Waktu itu kan saya memang kecapean sakit minum Honeywen.
dalam waktu 2 minggu kemudian tuh segar gitu. Padahal kita udah ke dokter minum vitamin tuh nggak pulih-pulih, minum Haniwan tuh sembuh gitu. Jadi saya pikir ini coba-coba aja Haniwan, siapa tahu bisa membantu mama gitu kan. Nah saya kirim ke Kalimantan, ke Singkawang buat mama minum gitu. Itu kurang lebih 1 bulan ya minum, perubahan yang paling dahsyat yang terjadi, yang kentara ya. Begitu jongkok berdiri tuh nggak sakit lututnya gitu. Jadi dia bisa langsung berdiri tegak, itu tanpa terbungkuk-bungkuk lagi berapa meter gitu ya sambil pegang lutut tuh nggak ada lagi. 1 bulan dia minum. Nah itu saya anjurkan karena kan saya merasa mama kan sudah sangat parah kan. Saya anjurkan tuh pagi sama malam minum gitu kan, minum dosis kayak orang yang kena autoimun lah gitu. Jadi lebih banyak dosisnya. 1 bulan itu dia bisa berdiri gitu tanpa sakit. Kemudian bulan kedua dia bisa mulai jalan jauh. Jadi mama udah mulai latihan jalan pagi gitu di depan rumah, halaman kan luas. Dia mulai coba jalan pagi lah gitu ya, muter terus gitu. Pertama memang berasa nggak sampai setengah jam lututnya mulai lemas gitu kan. Nah dia berhenti. Besoknya dia nambah lagi. Jadi setiap hari nambah lagi jaraknya. Setelah itu dia mulai naik sepeda gitu kan. Walaupun mama 80 tahun tapi jago naik sepeda. Dia ke gereja naik sepeda sendiri gitu malam-malam. Kadang kita kan khawatir ya, orang tua 80 tahun naik sepeda tanpa lampu kalau ditabrak gimana gitu kan. Kita sering khawatir gitu. Tapi mama merasa lututnya udah enak, dia naik sepeda aja tiap malam kalau ada kebaktian doa, tahu-tahu udah hilang gitu, udah pergi ke gereja naik sepeda. Padahal mau dianterin sama cici, dia nggak mau, katanya repotin kan. Nah itu kan perubahan di lututnya tuh makin membaik. Saya tanya, nyeri nggak? Udah nggak, malah dia nggak sadar lututnya udah nggak nyeri lagi gitu. Itu akhirnya waktu tahun 2020 ya, itu diajak karena ponakan nikah dengan orang China ya, jadi dia pergi ke China itu naik ke ini ke gedung yang kayak candi lah gitu ya. Di Cina itu kan banyak rumah-rumah itu yang kayak tempat sembahyang gitu ya tinggi. Itu berapa puluh anak tangga ya. Koko saya yang anterin mama saya ke tempat wisata tersebut itu aja ketinggalan di bawah. Mama saya udah di puncak gedung itu gitu. Dan dia berjalan tuh tanpa berhenti gitu. Itu sampai di videoin sama ponakan kan. Dia bilang, Naina itu tua-tua tuh gesit, dia bilang gitu. Kita yang muda ngos-ngosan di bawah, dia udah sampai di puncak gitu kan. Itu di kota Wuhan, tempat asal pertama kali COVID itu ya, sebelum kena COVID, mama saya sempat ke sana gitu. Nah itu kan dalam jangka waktu pulang kurang lebih 2 minggu ya. Pulang ke Jakarta, diajak Koko main ke Candi Borobudur. Dia lagi yang sampai di puncak Candi Borobudur, yang lain ketinggalan di bawah. Itu luar biasa perubahan, nyeri di lututnya tuh hilang sama sekali gitu. Jadi sama di Jakarta, nah dia tuh kan kita di sini kan rumah lantai 2, dia naik turun tuh nggak pernah ada keluhan gitu. Jadi kita walaupun nggak ada keluhan, kita tetap sarankan mama tetap minum karena kan dia usianya kan udah 81 tahun ini kan udah 81, jadi dia masih energi gitu ya. Jadi ya saya bilang tetap minum aja walaupun udah nggak ada keluhan, itu untuk enzim di lututnya atau apalah pokoknya paling bagus dia taunya sembuh dari Haniwan bukan dari obat Cina yang lain gitu. Karena obat Cina yang lain tuh udah minum bertahun-tahun nggak ada perubahan. Nah, feeling saya itu ini pasti dari Haniwan, bukan dari obat lain. Bahkan glukosamin aja tidak membantu gitu. Kita juga yang muda ya juga mulai minum, walaupun selang-seling lah 2 hari sekali gitu ya. Karena kan lumayan kalau keluarga minum Haniwan bisa berapa budgetnya gitu kan. Jadi kita ya ini yang lebih usia udah 50 tahun mulai minum, tapi ya selang-seling gitu. Untuk orang tua kita usahakan tiap malam minum. Sampai sekarang mama kondisi lututnya tuh bagus. Terima kasih banyak Bu Marta. Salam buat Ibu Dorcas ya, itu mimpi kita semua ya, di usia 80 tahun masih bisa naik sepeda. Masih bisa naik sepeda, masih bisa manjat Borobudur tanpa hambatan apapun. Nah sekarang berikutnya kalau ini Bu Feni, kalau Reni belum 80 sih umurnya, belum baru 50 lebih ya. Tapi nggak bisa naik sepeda. Memang sejak kecil nggak bisa naik sepeda sih. Wah, Dokter Edi harus kursus naik sepeda, tapi bisa setir mobil ya dok? Bisa, dia nyetir truk juga bisa dia. Oke, berikutnya kita dengarkan sama-sama dari Michael Howard ya. Yes. Halo, selamat pagi Michael. Selamat pagi. Ini selebriti di kalangan anak-anak muda dan juga para perempuan, benar nggak sih Michael?
Selebriti kalangan para perempuan. Michael Ya, berarti adalah normal, Bu Feni. Normal. Oke. Michael adalah influencer, endorser juga di berbagai media sosial, kemudian inspirator, motivator, life coach. Nah, Michael ini punya pengalaman yang luar biasa untuk bebas dari narkoba. Jadi sekarang Michael ini banyak berbagi dan berkampanye soal anti narkoba, juga bekerja sama dengan BNN ya, Badan Narkotika Nasional ya. Jadi sangat luar biasa ini kerja keras dari Michael. Michael juga adalah pebisnis dan podcaster, benar nggak Michael? Podcaster. Jadi teman-teman yang mau menyimak Michael bisa cari di YouTube Michael Howard Return ya. Juga di Instagram Michael Howard Return. Michael, boleh share nih. Michael ternyata juga penyintas autoimun ya. Jenisnya apa, Michael? Saya kan ada tiroid, hipertiroid. Oh, tiroid. Oke. Dalam leher ya itu ya. Iya. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa juga saya mengkonsumsi honey wine ini ya karena saya ada satu hipertiroid. Dan kedua ya gimana ya, saya kan juga bekas mantan narkoba. Jadi masa muda saya kayaknya asik banget kan dulu kan. Ya minum-minum, begadang, ya konsumsi banyak sekali narkoba ya. Itu kan pada saat itu nggak ngerasain dampaknya ya, ngerasain itu mungkin baru 30-an ke atas ya. Jadi saya ini perut saya kan kena juga sering gak enak, asam lambung. Terus banyak deh pokoknya komplikasi kesehatan kalau sudah berbicara ya narkoba ya. Kalau untuk saya gitu loh, maksudnya this is good. Jadi semenjak minum honey wine berapa lama itu ya, jadi perut saya sudah enakan. Saya maksudnya biasa kan kayak kembung atau mungkin kalau makan saya emang udah jaga ya. Dan satu kelemahan saya ini gampang masuk angin karena kan namanya ya kurang lah daya tahan tubuh ya, mungkin efek dulu nakal. Jadi kalau minum honey wine ini jadi bawaannya gimana ya, seger aja gitu loh. Jadi kayaknya angin dengan sendirinya keluar. Tanpa saya harus paksa keluar atau dikerok. Biasa kan rock ya kita paling simple ya orang Indonesia ya. Jadi ya emang salah satu perbedaannya saya rasakan ya begitu. Perut saya lebih enak, badan saya juga udah jarang masuk angin. Tapi emang bener kata Ibu tadi, emang kalau berbicara price saya emang rada pricey. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi gini loh, compare to health ya, sebenarnya price sih nggak shouldn't be a problem lah. Karena kan kalau sampai kita jatuh sakit itu pasti akan lebih mahal lagi biayanya. Ya, ke rumah sakit atau ke dokter, belum repotnya. Ya, tapi mungkin kalau bisa ada dikurangin, dia dibuat ya sedikit lah minimum. Ya, bisa terus konsumsi gitu loh, Dok, maksudnya, Dok. Tapi enggak, aku suka, karena aku juga suka minum madu kan dulunya. Madu kan juga manfaatnya ya sudah tahu lah ya semua. Dan saya emang suka wine, saya emang pecinta wine. Kalau teman-teman saya juga yang sudah saya kasih cicipi, mereka suka juga, rasanya enak ya, dan tapi ya gimana ya, namanya kadang-kadang masih muda, masih belum memikirkan gitu loh, maksudnya kalau ini kan manfaatnya banyak sekali ya. Anak-anak muda ini kan sedikit berbeda ya pemikirannya ya sama yang udah senior people. Ya basicnya kalau dari saya sih ya sehat sih ya kalau menurut saya honey wine ini. Jadi manfaatnya buat saya lumayan, Dok.